Ya pemirsa, ternyata Iran membalas ya serangan Amerika Serikat dengan menyerang pangkalan Amerika Serikat di pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Nah, apakah ini kemudian masih akan berlanjut begitu ya, mengingat pangkalan militer Amerika Serikat itu juga ada di Bahrain dan juga di wilayah negara-negara lainnya begitu di Timur Tengah. Nah, apakah ke depan ini akan panjang, perang ini masih akan terus berlangsung dan terus meningkat, atau justru sebaliknya setelah Trump ini mengumumkan akan ada gencatan senjata total begitu ya antara Israel dan Iran. Tapi apakah bisa kita pegang omongan Trump ini? karena kita lihat aja dia menjadwalkan 2 minggu masih mau mempertimbangkan serangan, nyatanya ia melanggar sendiri omongannya begitu ya. Sebelum 2 minggu dia sudah menyerang Iran. Apakah gencatan senjata yang keluar dari mulut Trump ini bisa kita percaya juga? Kita akan bahas selengkapnya dengan narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Di studio kita ada Mbak Dina Sulaiman, analis geopolitik dan hubungan internasional Universitas Padjadjaran. Selamat pagi Mbak Dina. Selamat pagi. Dan juga ada analis Timur Tengah TV One, Kang Irfan. Selamat pagi Kang Irfan. Selamat pagi. Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin saya ke Kang Irfan terlebih dahulu. Kang Irfan, Trump sudah mengatakan ini akan gencatan senjata total, artinya ini permanen ya, kalau bahasanya seperti itu ya. Tapi bisa kita pegang nggak nih omongannya Trump? Ya, itu juga pertanyaan saya, apakah kita bisa pegang omongan Trump? Karena sebetulnya serangan Amerika kemarin ketiga pangkalan nuklir Iran itu juga sebetulnya melanggar janji kampanye dia, di mana di hadapan para pendukungnya dengan slogan Make America Great Again, Amerika tidak akan ikut campur terseret dalam perang dimanapun, prioritasnya adalah dalam negeri Amerika. Amerika akan menjadi peacemaker, itu janji kampanye Trump, termasuk janji kampanye Trump di putaran akhir di kalangan komunitas muslim di Michigan. Saya kebetulan menyimak pidatonya, disambut dengan antusias oleh kalangan minoritas muslim dan Arab di Amerika, sehingga itu membuat Trump menang di wilayah di basis pemilih muslim di Amerika, yang dulu memilih Demokrat dan Biden bergeser ke Trump. Tapi kemudian janji itu diingkari ketika Trump menyerang 3 fasilitas nuklir Iran itu. Yang ternyata juga alasan serangannya itu juga tidak cukup berdasar. Karena ternyata kan bulan Maret lalu Kepala Intelijen Nasional Amerika Tulsi Gabbard kan melaporkan di Kongres bahwa tidak ada bukti Iran sudah sampai pada kemampuan untuk memproduksi senjata nuklir. Belakangan walaupun terlambat, Direktur IAEA Badan Atom Dunia juga menyatakan tidak ada bukti Iran itu punya senjata nuklir. Jadi sebenarnya serangan kemarin Amerika kemarin itu melanggar piagam PBB, melanggar hukum internasional dan kecaman seluruh dunia juga menggema, termasuk dari negara-negara Arab. Sejak Israel pertama kali menyerang, kan negara-negara sekitar Iran bertetangga juga semua mengecam dan menyatakan berada di pihak Iran. Pertanyaan Anda, keraguan Anda juga membuat saya ragu. Tetapi kalau saya melihat dinamika yang berkembang saat ini, bisa jadi memang Trump tidak ada punya pilihan. Pertama, tekanan dari dalam negeri. Minggu lalu, The Economist merilis jajak pendapat, 60% publik Amerika menolak keterlibatan Amerika dalam perang Israel. Dan ternyata beberapa hari kemudian langsung dilakukan serangan. Kemudian juga di antara Kongres sendiri sudah ada 28 anggota Kongres bipartisan loh. Ya, walaupun mayoritas Demokrat tapi juga sebagian dari Republik mengajukan rencana undang-undang yang mengharuskan Presiden mendapatkan persetujuan Kongres untuk mendeklarasikan perang dengan manapun. Bahkan di internal pendukung Trump sendiri di kalangan Partai Republik juga terbelah. Ada seorang loyalis Trump, senator dari Georgia, Marjorie Taylor Greene ya, perempuan dengan keras mengecam Trump, termasuk orang mantan penasihat Trump, orang dekat loyalis Trump, Steve Bannon, itu juga keras menekan. Ada lagi Ron Paul dan lain-lain. Di pihak lain, kelompok lobby-lobby AIPAC Zionis ini, yang dekat dengan kelompok sayap kanan pro perang dan termasuk evangelical Zionis, terus mendorong Trump untuk terlibat membantu Israel menyerang Iran. Duta besar Amerika di Israel, Mike Huckabee itu bahkan sampai mengirimkan pesan kepada Trump bahwa serangan Trump ke Iran itu adalah perjuangan yang suci, divine promises kata dia. Itu janji suci, sebuah perbuatan yang mulia. Trump tuh goyah dalam posisi tekanan itu. Tapi kelihatannya demonstrasi mulai berkembang di kota-kota di Amerika, membuat Trump juga mungkin
kewarasannya tumbuh lagi mungkin. Oke, baik Kang Irfan. Mbak Dina, tadi Kang Irfan ngomong bahwa Trump nggak punya pilihan lain begitu. Apakah benar secara internasional ditekan, tapi internal juga dalam negerinya juga ditekan? Iya, saya juga sebenarnya sepakat dengan Pak Irfan dari sisi bahwa serangan Amerika Serikat ke Iran, ke 3 reaktor nuklir Iran, meskipun Trump kan ini bluffing banget ya, wah ini hancur lebur, sebenarnya tidak. Jadi tidak ada bukti bahwa hancur lebur, artinya itu sebenarnya serangan terbatas. Kemudian Jerusalem Post memberitakan, mengutip CBS sama mengutip Reuters, mengatakan bahwa Amerika Serikat sebelum menyerang Iran itu sudah ngasih tahu dulu, memastikan bahwa ini adalah serangan terbatas, dan memastikan bahwa Amerika tidak menginginkan perubahan rezim. Jadi artinya ketika Trump menyerang itu sebenarnya untuk simbolik saja, untuk menahan atau meredakan tekanan dari yang tadi kata Pak Irfan, tekanan dari kelompok-kelompok pro-Zionis di Amerika Serikat. Karena secara strategis, secara hitung-hitungan ekonomi, nggak masuk kalau Amerika tuh ikut perang ini, terlalu berat ini bebannya kalau harus ikut perang melawan Iran. Jadi kayaknya ceritanya kayak Amerika Serikat ini kompor-komporin gitu ya. Ayo dong, serang dong, berani nggak gitu kan. Jadi kayak simbolis aja gitu. Iya, simbolis. Nah, sekarang Iran pun juga, Iran kan sedang fokus ke Israel. Jadi kalau dia harus membuka front baru, perang besar-besar melawan Amerika itu nggak strategis sama sekali. Sehingga serangan Iran ke Al-Udeid itu juga sebenarnya serangan terbatas juga. Makanya Trump ketika nulis di akun media sosialnya, dia bilang, ya kalau pakai bahasa kita, udah ya impas ya, udah damai yuk gitu kan. Jadi ini karena Iran sudah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, membuat Trump kemudian mengumumkan senjata-senjata, atau juga ada faktor lain, misal kayak Korea Utara sudah angkat bicara, Rusia sudah ketemu Menlu Iran, ada beberapa negara yang sudah mengutuk aksi dari Trump ini. Apakah itu juga yang membuat Trump akhirnya goyang nih dan harus ya sudah kita gencatan senjata total saja? Tapi nanti Mbak Dina, usai jeda berikut kita akan bahas lengkapnya apa yang membuat Trump kemudian alasan dibalik gencatan senjata yang disampaikan oleh Trump ini. Sesaat lagi pemirsa. Baik, saya mau melanjutkan ke Mbak Dina. Statement gencatan senjata total dari Trump ini, apakah karena memang sudah adanya serangan ke pangkalan militer di Qatar, atau mungkin beberapa negara seperti Korea Utara, Rusia sudah angkat bicara, atau mungkin soal rencana penutupan Selat Hormuz ini yang membuat akhirnya Trump goyah begitu, yang akhirnya menyuarakan atau memberikan pernyataan gencatan senjata total? Mana yang lebih berat ke Trump? iya, kalau dari sisi bahwa Trump itu kelihatan sekali tidak menginginkan perang kan dari awal tadi yang sudah saya bicarakan. Tapi kalau khusus untuk pernyataan gencatan senjata, saya pikir di satu sisi memang membuktikan Trump memang sebenarnya tidak ingin berperang melawan Iran, tapi juga ini ada upaya framing juga. Ketika dia mengatakan, jadi upaya fait accompli lah gitu ya. Jadi, oh udah gencatan senjata nih, padahal dari pihak Iran kan belum menyatakan apapun. Jadi sementara media udah ramai mengatakan, wah ini sebentar lagi Iran belum mengeluarkan statement apapun soal ini. Dan bahkan Israel melanjutkan serangannya ke Iran gitu kan. Jadi sebenarnya dari pihak Iran tidak ada pernyataan soal gencatan senjata. Nah ini berarti ada upaya Trump untuk menekan secara secara narasi supaya Iran seolah nggak punya pilihan. Seolah kalau seandainya Iran menolak gencatan senjata, berarti Iran yang ini nih yang hobi perang nih gitu ya. Padahal kalau kita kembalikan nih akar masalahnya sebenarnya di mana, siapa yang duluan, kan semua juga sudah tahu yang lebih dahulu menyerang adalah Israel dengan alasan yang tidak terbukti soal bom nuklir, dan kemudian Israel ketika terjepit, saya pikir Israel itu ini ya miskalkulasi, dia berpikir Iran akan membalas hanya beberapa jam seperti April dan Oktober 2024. Ternyata ini sejak tanggal 14 sampai sekarang tanggal 24 belum habis-habis nih serangannya. Makanya Israel minta bantuan Amerika Serikat. Amerika Serikat yang sebenarnya tidak mau, akhirnya terpaksa juga menyerang, tapi ya dengan cara yang simbolik seperti ini. Oke, Kang Irfan, ini ada hubungannya nggak antara pertemuan kemarin Menlunya Iran dengan Putin di Rusia? Menurut saya ini ada rangkaian dari beberapa pertemuan, terutama juga kunjungan Menlu Iran, Abbas Araghchi, pada hari Jumat kemarin bertemu 3 menteri luar negeri Eropa, Inggris, Perancis, Jerman. Di situ sebetulnya ada isyarat dari Araghchi bahwa Iran siap gencatan senjata kalau Israel berhenti menyerang. Karena kan kata Araghchi yang memulai bukan kami, yang mulai Israel. Kami itu hanya retaliasi, membalas ya? Defensif sambil menyerang, retaliasi begitu. Dan kami siap jangka panjang, kira-kira itu. Ada pertanyaan seorang
Jenderal Garda Revolusi kemarin, Iran dalam posisi siap untuk perang jangka panjang. Dan sejak minggu lalu sebelum serangan ke 3 lokasi nuklir Iran itu, posisi Ali Khamenei itu sudah berada di bunker, bahkan konon sudah membuat wasiat menunjuk 3 orang calon penggantinya. Betul. Jadi sebetulnya sudah siap habis-habisan. Kan persoalannya Israel yang terus menyerang. Jadi isyarat itu disampaikan Abbas Araghchi kemarin, hari Jumat kemarin. Begitu juga dalam acara konferensi para Menlu Oki di Istanbul. Itu semua suasananya solidar buat Iran ya. Erdogan pidato berapi-api itu mengutuk Netanyahu. Menteri-menteri luar negeri negara Arab yang lain juga kurang lebih sama. Dan semangatnya, semua semangatnya sama. Mengutuk Israel dan mendorong deeskalasi. Oke. Dan saya kira pertemuan Abbas Araghchi dengan Putin juga tadi malam juga melihat bahwa kalau ini dilanjutkan, dunia akan membiarkan Iran dan Israel habis-habisan berdua. Oke, kalau ngelihat kekuatan militer dari kedua negara gimana, Kang? Kalau saya melihat begini, Iran terbukti unggul secara kuantiti. Oke. Iran itu negara besar, luasnya 1,6 juta kilometer persegi, penduduknya 90 juta, angkatan bersenjatanya aktif dan cadangan lebih dari 1 juta. Israel itu penduduknya 99 juta, itu 500.000 orang sudah kabur tuh sejak 7 Oktober. Israel boleh lebih tinggi, tapi dengan kuantiti Iran, endurance, daya tahan, Iran bisa jadi lebih unggul. Oke. Dan yang Iran dan Israel luput, ternyata Iran rudalnya tidak habis-habis. Makin kesini makin canggih, makin merusak. Dan mungkin tidak ada satu jengkal tanah pun Israel yang bisa luput dari rudal Iran. Saya dengar komandan petinggi Mossad tewas, saya dengar berita terakhir ya, akhirnya gitu. Jadi pertemuan Abbas Araghchi dengan Putin kemarin itu, Putin menunjukkan dukungan kepada Iran, kecam dari Israel, tapi juga tidak ada janji untuk bantu langsung. Ya. Jadi resikonya akan dibiarkan berdua habis-habisan. Jadi sebetulnya akhirnya kewarasan yang akan bicara. Trump juga dalam negeri ditekan, Trump juga sendirian, negara Uni Eropa juga tidak bantu. Negara-negara Teluk juga tidak ngasih bantu. Itu kan basis militer itu udah dikosongkan. Ya. Kemarin Iran baru ini nyerang basis Amerika di Qatar itu udah dikosongkan. Amerika juga udah dikasih tahu, Qatar juga ada di notice. Bahwa ini sebetulnya simbolik, mungkin dalam proses mengakhiri konfrontasi menuju gencatan senjata, ada simbolik lah, balas dulu lah yang kemarin. Iya. Simboliknya dan nggak ada korban. Tapi informasinya Iran menutup diplomasi. Menurut diplomasi gimana? Iran dikabarkan menutup diplomasi, itu benar? Bukan menutup gini, memang belum ada pernyataan resmi dari otoritas di Iran maupun di Israel. Bahkan Israel juga baru-baru ini masih nyerang. Ya. Tapi saya ingat omongan Abbas Araghchi, kalau Israel berhenti menyerang, Iran juga akan berhenti. Nah, sekarang justru tergantung di Israel sebetulnya. Karena tadi pagi Israel masih nyerang Iran loh, beberapa lokasi di Iran. Ya Iran akan balas terus. Oke. Dan Iran punya rudal lagi yang lebih canggih dari Sijil kemarin. Sijil kan nama batu dari neraka tuh yang dijatuhkan burung ababil. Dalam Al-Quran surat Al-Fil untuk menghancurkan tentara Gajah Abraha. Nah Iran sekarang punya lagi rudal namanya Khaybar. Khaybar itu dulu kampung pemberontak Yahudi 3 suku dari Madinah. Koinuko, Nazir, Quraizoh ya. Yang berontak berkumpul di Khaybar terus dikepung dan dikalahkan. Jadi nama-nama rudalnya itu sudah jelas pesan Iran buat Israel, lu kalah. Berapa dahsyatnya begitu. Dan itu artinya isyarat, lu kalah lu, nggak akan sanggup tuh melawan rudal gua, kira-kira itu. Oke. Mbak Dina, ini pertemuan kemarin dengan Rusia juga kan membahas salah satunya mungkin ada transaksi yang belum selesai begitu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit dan apakah pertemuan kemarin juga membuat Iran justru lebih percaya diri nih dengan adanya pertemuan antara kedua negara dan sepertinya bisa di backup sama Rusia nih. Iya, sebenarnya banyak pihak yang berharap Rusia membantu dalam konteks seperti ini sebenarnya. Akar perseteruan Iran Israel itu kan Palestina sebenarnya. Kenapa kok Israel memusuhi Iran? Ya karena Iran membantu senjata untuk para pejuang Palestina yang sampai hari ini di Gaza itu masih terus aktif loh menyerang tentara Israel yang ada di Gaza. Nah, tapi masalahnya Rusia saya pikir juga dia lebih mengedepankan kepentingan nasionalnya juga. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kemudian merugikan Iran dari sisi bahwa Iran itu sudah beli cash
ini ya air defense dari Rusia, tapi sampai sekarang belum dikirim juga. Saya pikir juga kedatangan Arakci ke Moskow juga antara lain menagih itu ya, segera kirim dong, kita udah bayar cash ini gitu loh maksudnya ya. Cepet ya. Paling nggak kalau nggak digunakan kan juga sebagai bahan pertimbangan bahwa oh kita punya kekuatan lebih besar lagi loh sekarang gitu ya. Betul, seharusnya kan janjinya tuh tahun 2023 dikirim, sampai sekarang belum dikirim. Memang gitu juga. sih, baru kepikiran nih kalau udah dibutuhin gitu ya. Kalau kita ya hari-hari juga gitu soalnya. Iya, dan saya pikir Rusia juga berkepentingan sebenarnya untuk mempertahankan dominasi di Timur Tengah juga. Kalau seandainya misalnya Iran bisa dikalahkan atau berada di bawah dominasi Amerika Serikat, kan Putin juga akan dirugikan, Rusia juga akan rugi di sini. Jadi saya pikir saat ini posisi Rusia masih ya tarik ulur lah gitu karena dia juga ada juga kepentingan-kepentingan Saat ini masih berkonflik juga. ya artinya Rusia itu ya mempertimbangkan dari sisi kepentingan Israel juga, kan memang Rusia dan Israel juga ada kerjasama juga, ada hubungan juga. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Dina, Sama-sama. Kang Irfan. Sama-sama. Mohon maaf waktunya singkat ya Kang Irfan. Nanti kita lanjut di kantor ya Kang. Oke, siap. Ya, Sehat sambil selalu ngopi. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.